hari ini saya akan membagikan tutorial sum if merupakan pengembangan dari formula sum. Sebelumnya saya minta tolong untuk di subscribe tutorial YouTube saya dan loncengnya, dan itu membantu saya. Mudah-mudahan dan tutorial ini juga bisa membantu teman-teman. Oke. Sum if, kenapa dinamakan sum if? Jumlah jika. Jadi jumlah, ada range-nya, ada kriterianya, ada sum range-nya. Jadi jumlah jika. Jadi sesuatu itu ada ininya, jumlah jika. Kita bisa sih, kita bisa dapat bantuan dari Excel bagaimana cara memakainya, atau memakai tutorialnya kita di have on this function. Kita cancel. Nah, di sini sudah dikasih tahu satu persatu. Coba saya artikan. Jadi sum if ini adalah fungsi formula untuk mengambil data dari beberapa data, dari beberapa form atau operasional, dan mengembalikan dari nilai dari beberapa nilai. Jadi, istilahnya kita untuk mengambil sesuatu dari daftar sebuah data. Itu disebutkan contohnya. Ada contohnya, ini contoh formulanya. Sum if B2 B25 di atas 5, jadi akan keluar 5. Nah, jadi sum if ini, saya coba tadi maaf, bukan sum if, sum is. Kita tadi sum if ya, bukan sum is pakai s lagi. Nah, sum is ini kalau dengan fungsinya kita bisa lihat. Tadi sudah sampai di sintaknya. Ini sintaknya, rumusnya. Jadi if range, kriteria, dan jumlah range-nya. Kita akan, di sini ada beberapa pengertiannya. Teman-teman bisa baca sendiri, tapi saya artikan itu tambahan. Nah, kita ada langsung aja ke contoh supaya kita lebih bisa lagi langsung. Jadi saya copy. Nah, saya copy. Nah, ini ada contoh data dari Excel yang kita bisa pelajari. Oke, contoh satunya saya akan bedah satu persatu untuk teman-teman. Sum jumlah jika kolom A2 sampai dengan kolom A5, A row 5, atau A row, cara pembacanya A row 2 sampai dengan A kolom A row 5 yang di atas 160.000. Indikatornya dari B2 sampai B15. Oke ya, kita coba ya. Sum if kita pilih aja sum if.
Ringnya A2 sampai A5, kriteria, ini kriteria, kita kasih koma di sini. Nah, kita langsung di kriteria. Kriterianya kita harus pakai tanda petik karena ini merupakan ada lebih besarnya, itu ada tanda lebih besar, berarti itu text file, tanda petik lebih besar dari 160.000. Dua, tiga. Nah, jangan lupa juga tanda petik setelah itu. Nah, ringnya ini B2 sampai B15 ring jumlahnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi 63.000. Kita menjumlahkan yang over dari 160.000. Nah, 160.000 yang over dari A sampai A2 sampai A5 atau kolom A, row 2 sampai row 5 itu sama dengan dari indikatornya di indikator kriterianya dari 2, berarti di atas 160.000. Kalau 100.000 ini 100.000 berarti tidak di bawah 160, sedangkan indikator tadi di sini 160.000. Jadi di sini di atas 200.000 sampai 400.000. Nah, ini jumlah ini. Nah, kolom yang dijumlahkan otomatis kolom ini B2 sampai B15. Karena ini ini sama dengan sum-nya, rank yang dijumlahkan. Kalau rank yang pertama yang A2 sampai A8 sebagai indikator. Yang B, kolom B ini hanya sebagai kriteria. Oke. Jadi kita bisa lihat sendiri 28. Jadi kalau ini dijumlah, ini saya jumlah. Ini kita bisa lihat di pojok bawah ada sum, di pojok bawah kanan yang saya tunjuk pakai mouse itu 63.000. Jadi itu untuk rumus pertama, sum. Kita coba lagi rumus kedua. Nah, ini sum 5 A2 yang lebih dari 160.000. Rumus kedua. Jumlah jika ini langsung di rank. Kriterianya langsung lebih besar dari 160.000. Jangan lupa tanda petik lagi. Nah, ini tidak ada sum rank-nya, jadi sum rank-nya langsung di rank-nya 900.000. Coba teman-teman lihat. Jadi di A2 sampai dengan A15 dijumlahkan if di atas 160.000. Nah, kalau 100 berarti di bawah 160.000. Tidak bisa dijumlahkan. Jadi 200, 300, 400. Coba kita jumlahkan. Nah, ini di pojok bawah kanan ada sum 900.000. Sama. Contoh yang ketiga. Sum if, saya bacain formulanya. Jumlah jika indikatornya, rank-nya A5 sampai dengan A2 sampai dengan A5, kriterianya 300.000 yang dijumlahkan di rank B2 sampai B5, yang diambil jumlahnya di B2 sampai B5 sama dengan 21. Ini
Coba kita tes ya. Sum if rank-nya ini, kriterianya kita bisa bikin 300.000 atau kita ambil ini juga bisa A4, tapi di sini formulanya 300.000, tidak perlu dengan tanda petik karena ini number, angka. Rank-nya ini. Jadi yang dicari yang di komisi, yang di property value-nya 300.000. Ini 21.000. Rumus yang keempat ini. Nah, kalau ini yang saya bacakan ya. Yang ini yang seperti saya tadi, saya kriterianya saya langsung tunjuk di selnya. Nah, ini dia nih. Jika jumlah A2 sampai dengan A5 lebih besar dari C2 250.000, maka itu jumlah ranknya. Berarti kan lebih besar dari C2 250.000, berarti 300 sampai 400 ini. Jadi 49.000. Nah, ini sebelah kanan saya bisa lihat. Ini jadi jumlahnya ini yang dua ini. Nah, kita coba ya rumusnya ya. Ini 4 ya. Coba rumusnya. Nah, tadi saya selalu pakai sama dengan, coba saya pakai yang formula. Karena sering dipakai akan muncul sum if, atau kita cari dari sini. Dari math and text. Sum if. Oke. Nah, ini saya cari. Ini rank-nya. Rank-nya ini. A2 sampai dengan A5. Terus kriterianya di sini dicatatkan. Ini bahasa ini ya, bahasa formula lebih besar dari C2. C2 diketik ya. Kalau kita pakai sistem kayak seperti ini ya, langsung diketik C2. Baru di sininya ini sudah ada tuh. Berarti kan lebih besar dari C2, lebih besar dari 250.000. Kalau kita bikin yang sama dengan, berarti sama dengan. Nah, ini sama dengan dan lebih 100.000. Jadi 250.000-nya masuk. Tapi kalau cuman lebih besar, berarti 250.001 yang akan masuk. Sum rank-nya ini B sekian. Nah, ini cara mengisi kalau yang dari ini. Result-nya sudah ketahuan, 49.000. Nah, gitu ya teman-teman ya. Mudah bukan? Kalau saya jabarin satu-satu, mudah ini. Itu untuk yang sampel 1. Untuk yang sampel 2, wah ini banyak sekali. Untuk sampel 2, nah, ini juga kita bisa lihat sudah 3 kolomnya. Saya copy. Oke. Di sini sudah ada datanya. Jadi vegetable, tomat, kategorinya vegetable, tomat dijualnya 2.300, seledri ini ya 5.500, orange 800, butter memang tidak ada kriteria
400, vegetable 4200, carrot nih ya, wortel, ini apel, food 1200. Oke, kita kembali ke formulanya. Di sini ada sum if fruit C2 C7. Jadi berapa jumlah rank A2, indikatornya A2 sampai dengan A7 dengan kriteria atau nama fruit dijumlah di rank C2 C7. Jumlah penjualannya, salesnya. Oke, kita langsung contoh. 1. Oke. Saya ambil yang karena sudah biasa, pasti ada di sini. Sum if range A2 sampai dengan A7, kriteria kita ketik fruits, jangan lupa tanda petik, dan harus sama dengan ini. Kalau tidak sama, dia tidak akan match. Fruit huruf besar kecil tidak masalah, yang penting tanda petiknya. Nah, ini sudah keluar. Kalau dia tidak keluar berarti salah masih. Kalau tanda ini misalnya tidak ada tanda petik, dia akan keluar. Nah, summary-nya ini sales C2 sampai C7. C2 sampai C7. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Kita ke contoh 2. Di sini sum if A2 sampai A7 dengan kriteria vegetable, sayur-sayuran, sama seperti tadi, sales penjualannya di C2 sampai C7. Oke, saya formula yang biasa terpakai ada langsung di sini. Ini berarti vegetables dengan nama vegetables. Nah, keluar dia karena ada titik 2 dengan total ini. Hanya khusus buat vegetables. 1200, 12.000 ya. 12.000. Kita desimalkan. Ya. 12.000 untuk vegetables. Nah, sekarang ini ada dari rumusnya. Jumlah dari rank B2 sampai B7 indikatornya, kriterianya yang ujungnya S, buah-buahan yang ujungnya IS. Ada E dan S. Dengan jumlah salesnya berapa di C2 C7? Bisa kita lihat. Jadi jumlahnya kita bisa ini. Formula sum if range vegetables titik 2 bintang sebagai awalan abjad, IS dan titik 2. IS. Untuk IS-nya bisa besar, bisa kecil, tidak ada masalah. Dan rank-nya ini. Nah, totalnya 1200. Tentu yang pakai IS cuman vegetables. 1200. Coba kita tes. 200. Oh enggak, nggak bisa. Harusnya bisa di ini tab. Salah, tab saya salah. 1200. Anda bisa lihat di pojok kanan bawah 1200. Sorry maaf, 12.000. Nah itu dia.
Tapi kalau kita ketik lama, seperti ini, vegetables lama. Saya punya lagi solusi formulanya. Solusinya cepat. Formula sum if